Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan pada kesempatan ini selalu curahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sedikit Al-Fakir menyampaikan tentang isi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185 yang mana tentang ibadah puasa Ramadan atau ibadah saum di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah menerangkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ibadah puasa ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman? Karena orang yang beragama Muslim atau beragama Islam banyak, tetapi orang yang beriman adalah sangat bisa dihitung atau sedikit. Karena kenapa? Karena orang yang beriman pasti beragama Islam, tapi orang yang beragama Islam belum tentu dia beriman. Karena iman itu yang ada dalam hati. Apa sih iman itu? Iman itu adalah meyakini dengan di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Itu yang dimaksud dengan yang beriman. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi yang Allah perintahkan untuk berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Syiyam itu adalah puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas kamu atau orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kamu itu ketika Islam baru muncul, pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu sudah diperintahkan untuk melakukan puasa. Ada puasa-puasa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud dan sebagainya sampai Nabi Isa. Dia melaksanakan ibadah puasa. Mungkin berbedanya puasa-puasa di pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu berbeda puasanya dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk apa tujuan puasa itu? Adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa adalah untuk menjadi orang yang mempunyai ketakwaan, atau jadi untuk menjadikan kita untuk bertakwa. Apa sih takwa itu? Menurut saya takwa itu adalah menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Takwa di dalam ilmu keagamaan, takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Ada ta, qaf, waw, ya. Ta itu tawadu. Kita itu harus bertawadu. Diri kita itu tawadu terhadap orang lain. Sifat kita tawadu. Ta, tawadu. Qaf, waroi, ya. Itu adalah sikat-sikat adanya. Nah, untuk bertakwa itu bagaimana? Kita menjadi orang yang bertakwa, jadi kita harus beriman. Pasti orang yang beriman pasti akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya adalah ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa idzatu min ayamin ukhra wa lal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
faman tatawwa khairan fahuwa khairul la wa antasawmu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi kalau kita dalam perjalanan sakit dan atau sebagainya tidak melaksanakan ibadah puasa, berarti kita harus mengganti ketika setelah hari raya Idul Fitri. Selanjutnya di ayat berikut itu adalah pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaannya hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ketika kita tidak mampu menunaikan ibadah puasa, contoh kalau orang tua yang sedang uzur, sakit-sakitan dan sebagainya, dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, berarti kita harus membayar fidyah kepada orang miskin atau kepada orang fakir. Nah, inilah muslimin rahimakumullah. Dari kedua ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah puasa inilah perintah yang wajib kita laksanakan, karena ini termasuk adalah rukun Islam. Apabila kita beragama Islam, berarti kita harus melaksanakan itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah puasa, dan apabila kita mampu melaksanakan haji. Itulah adalah salah satu orang yang beriman dan yang beragama Islam. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ayat tersebut menekankan kita bahwa tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena di dalam bulan Ramadan ini adalah belum penuh berkah, belum pernah pengampunan, bulan penuh maghfirah. Karena bulan puasa ini semua amal ibadah kita yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita yang tadinya pahalanya mungkin 10 kali lipat, ketika bulan suci Ramadan pahalanya dikalikan 10 kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihan mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.